Selalu Rabbuna ya Maula, Selalu Rabbuna ya Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Rizka Syifa Farisa. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengenal salah satu kesenian yang masih dilestarikan di Kota Bengkulu sampai sekarang. Kesenian apa itu? Nama keseniannya adalah Syarafal Anam. Jadi, Syarafal Anam adalah salah satu bentuk kesenian irama Melayu yang diiringi dengan tabuhan rebana. Masuknya Syarafal Anam sejalan dengan masuknya Islam ke Bengkulu. Nah, sampai sekarang pun Syarafal Anam penting keberadaannya di masyarakat Bengkulu. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk kita dengar langsung dari pakarnya. Jadi yang pertama perlu saya jelaskan bahwa Syarafal Anam ini asal masa pertamanya itu dari daerah Timur Tengah. Kemudian dibawa oleh para ulama ke Jawa, ke Indonesia. Kemudian oleh salah satu ulama yang ada di tanah Jawa, yaitu Sultan Juanda, dibawa ke Bengkulu. Kemudian Sultan Juanda itu di Bengkulu bergelar Datuk Syekh yang namanya sering mungkin kita kenal di Bengkulu itu istilahnya Datuk Serunting. Syarafal Anam itu dari bahasa Arab. Jadi Syaraful itu artinya memuliakan. Anam itu artinya manusia. Jadi maksudnya adalah memuliakan manusia. Adapun yang dimaksud manusia di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Syarafal Anam itu cerita kesenian yang memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Syarafal Anam itu adalah kesenian yang bercirikan atau bernuansakan Islam. Karena biasanya itu kan berdasarkan buku itu tulisannya tulisan Arab. Dan itu isinya adalah pujian-pujian tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama dulu menyebarkan agama Islam melalui kesenian. Salah satunya lalu lewat Syarafal Anam ini. Nah, kemudian memudaya di kalangan masyarakat. Khususnya kalau di Bengkulu ini biasanya terutama masyarakat Lembah, masyarakat Rejang itu membudayakan ini. Ada kegiatan apapun biasanya dilaksanakan Syarafal Anam ini sehingga jadi membudaya di Provinsi Bengkulu ini. Kemudian menciptakan kerukunan karena di dalam Syarafal Anam itu ada kebersamaan, ada gotong royong, kemudian ada religiusitasnya ada di situ. Jadi Syarafal Anam ini seluruh kegiatan yang sifatnya syukuran atau yang sifatnya bahagia itu biasanya dipakai Syarafal Anam. Misalnya akikah, pernikahan atau mungkin hitanan. Jadi biasanya pengantin ini kan raja. Ya, pengantin ini raja-raja itu biasanya ada hiburannya, ada arak-arakannya. Jadi karena dia raja maka dia dihibur, dia diiringi. Misalnya dia mau masuk atau dia mau keluar itu diiringi dengan Syarafal Anam gitu. Karena masuk di sini kan kajian-kajian atau pujian-pujian yang mengiringi raja-raja. Jadi di Bengkulu ini alhamdulillah sekarang ini pemerintah sudah berperan terhadap Syarafal Anam ini. Antara lain misalnya pemerintah sudah memfasilitasi ada kegiatan-kegiatan di instansi pemerintah, ada pembukaan acara, itu biasanya pemerintah memanggil kelompok-kelompok Syarafal Anam, kemudian dikasih reward. Kemudian misalnya ada kebutuhan apa kelompok Syarafal Anam ini, itu biasanya dibiayai oleh pemerintah. Jadi dari segi pendanaan juga pemerintah sudah ikut membantu kegiatan Syarafal Anam ini. Jadi kalau kita lihat di Bengkulu ini rata-rata Syarafal Anamnya itu ya pakaiannya sudah bagus, sudah seragam kan. Ini bantuan dari pemerintah. Untuk seni Syarafal Anam ini cara memainkannya dengan alat musik rebana, gendang atau redap dengan cara dipukul dan disatukan atau dipadukan dengan syair-syair yang diadopsi dari kitab Al-Barzanji Maulud Syarafal Anam. Selalu Rabbuna ya Maula, Selalu Rabbuna ya Maula. Setelah mendengarkan
mendengarkan penjelasan tadi, teman-teman pastinya jadi lebih tahu dong apa itu Syarafal Anam. Seperti yang dijelaskan tadi ya, Syarafal Anam keberadaannya menjadi penting di masyarakat Kota Bengkulu. Karena Syarafal Anam sendiri memiliki arti yaitu kerjasama dan kebersamaan. Karena Syarafal Anam dilakukan secara bersama-sama dan diperlukan kerjasama yang baik. Selain itu, Syarafal Anam dapat ditemukan di berbagai macam acara yang mengandung perkumpulan, seperti pernikahan, akikah, acara syukuran, dan lain-lain. Dalam acara inilah tercakup juga kebersamaan dan kerjasama dari masyarakat. Dan Syarafal Anam tidak membatasi agama, ras maupun etnis untuk menikmati pertunjukannya. Sehingga Syarafal Anam menjadi budaya bagi seluruh masyarakat Indonesia dari agama, ras, dan suku manapun. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita lestarikan kesenian dan budaya yang ada di Indonesia, terkhususnya di Provinsi Bengkulu. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Karena kita adalah generasi muda Indonesia yang nantinya akan membangun negara.